Hai semua, selamat datang di channel bersama Yani. Teman-teman, hari ini saya mau share cara membuat pastel agar renyah dan tahan lama. Pertama kita siapkan dulu ya isiannya. Ada bawang putih, bawang merah, masing-masing 5 siung yang sudah dicincang halus. Boleh juga diulek ataupun diparut. Kalau saya sih lebih sedap dicincang ya. Kemudian ditumis sampai harum. Di sini saya pakai tambahan daging ayam. Boleh bagian paha, boleh bagian dada sebanyak 60-100 gram. Kemudian lanjut tambahkan wortel. Ini udah direbus ya. Wortelnya 2 buah, kentangnya 1 buah ukuran kecil. Garam, kaldu bubuk, lada bubuk. Lanjut tambahkan sedikit air biar matangnya sempurna. Diaduk-aduk. Setelah matang, masukkan bihun. Saya pakai 1 keping bihun jagung yang sudah direbus, kemudian ditiriskan. Nah, bihun jagung ini kalau misalnya untuk isian pastel itu bikin enak deh pokoknya ya. Boleh juga bihun beras kok. Lanjut tambahkan 1 sendok makan saus tiram, 1 batang daun seledri, diganti daun bawang juga bisa ya. Diaduk-aduk, biarkan sampai rata. Jangan lupa tes rasa. Kalau kurang garam, kurang gurih, silahkan ditambahkan. Sebagai pengental supaya isinya nggak kemana-mana ya, masukkan 1 sendok makan larutan tepung terigu. Diaduk-aduk. Setelah rasanya udah pas, ini siap untuk dijadikan isian pastel. Biarkan dulu sampai suhu ruang supaya pastelnya tidak mudah basi. Isian ini juga bisa dijadikan untuk risol ataupun lontong. Oke, sekarang kita siapkan kulit pastelnya. Saya menggunakan tepung terigu protein rendah atau kunci biru. Kemudian tambahkan tepung maizena. Teman-teman, biasanya kan saya pakai 2 tepung ya, tapi hari ini saya cukup pakai 1 tepung terigunya ya. Kemudian tepung maizena, tambahkan sedikit garam. Mau ditambahin kaldu bubuk boleh banget, tapi hari ini saya nggak mau pakai. Diaduk-aduk. Lanjut tambahkan margarin. Nah, margarinnya ini masih utuh ya, tidak dicairkan. Ini bedanya dari resep sebelumnya. Diaduk-aduk sampai dia berbulir-bulir. Margarin ini menambah rasa pastel renyah selain pemakaian tepung protein rendah yang tadi ya. Lanjut tambahkan minyak goreng suhu ruang, kurang lebih 4 sendok makan, tidak terlalu penuh ya takarannya. Kemudian lanjut diaduk lagi sampai rata dan tambahkan 1 butir telur sebelum diaduk ya teman-teman. Diaduk kembali sampai rata, dan ini tips terakhir, masukkan air es. Air es ini gunanya supaya si adonan pastelnya ini glutennya tidak terlalu terbentuk, karena glutennya itu bikin si pastelnya keras gitu ya. Jadi usahakan pakai air es. Kalau sudah seperti ini, ditutup kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit ditimbang, beratnya 25 gram, atau kalau mau lebih besar 30 gram juga boleh ya. Kalau mau lebih kecil 20 gram. Dipipihkan, jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Setelah itu diisi dengan isiannya bihun 1 sendok makan, ditutup atas dan bawah, dikunci, kemudian dilipat. Pelan-pelan aja lipatnya. Dulu banget waktu saya belum bisa lipat itu nggak secantik ini teman-teman, masih berantakan. Tapi makin sering bikin pastel makin bisa deh lipatnya. Kalau yang tidak bisa melipat boleh pakai cetakan ya. Namun dikencengin gitu ya cetakannya supaya nanti saat mau digoreng tidak lepas. Dibentuk seperti ini sampai selesai. Setelah selesai,
pastelnya lanjut digoreng. Digoreng dengan minyak panas, apinya kecil saja. Untuk jenis pastel ini tidak bisa beruntusan walaupun digoreng dengan minyak yang panas dan api besar. Jadi jenis pastelnya beda ya teman-teman. Kalaupun misalnya dicoba, paling beruntusannya kecil-kecil gitu aja, nggak sampai bergelembung-bergelembung. Jadi ini resep yang pastel mulus digoreng dengan api kecil minyak panas. Jangan lupa dibalik, setelah warnanya kecoklatan diangkat lalu ditiriskan. Nah, kalau mau di frozen, digorengnya setengah coklat ya teman-teman. Jadi harus digoreng dahulu baru di frozen. Nah, ini cantik banget jadinya, mulus dan tentunya tidak menyerap minyak. Minyaknya langsung turun ke bawah dan pastelnya tidak mengandung minyak yang terlalu banyak. Sudah selesai, pastelnya dimakan pakai cabai rawit utuh ataupun sambal kacang. Wow banget. Selamat mencoba. Tadi udah saya kasih ya tipsnya. Pakai tepung protein rendah, kemudian pakai margarin utuh, lanjut pakai telur serta pakai air es. Ingat ya teman-teman, air es. Sampai ketemu lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat supaya saya terus semangat bikin videonya. Jangan lupa terus share video ini ke sosial media yang teman-teman punya dan follow Instagramnya juga boleh. Sampai ketemu lagi.